Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari kelompok kami pada mata kuliah Studio Perancangan 1 mengenai perencanaan struktur atas dan struktur bawah pada proyek pembangunan gedung perkantoran 4 lantai di Jakarta. Dengan saya Fajri Ramdhani, NIM 41121120094. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai struktur atas terlebih dahulu yang telah disusun menjadi 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 perencanaan elemen struktur, bab 3 modelisasi struktur, bab 4 analisa struktur, dan bab 5 desain struktur. Untuk struktur bawah akan saya paparkan dalam video berikutnya. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi umum proyek. Kami merancang sebuah gedung kantor 4 lantai, berlokasi di Jakarta, total tinggi bangunan sekitar 16 meter. Struktur bangunan ini dirancang menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu penampang direncanakan mempunyai kuat rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kapasitas. Di antaranya, balok lemah kolom kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih besar dari struktur bawah. Kemudian untuk analisis struktur, kami menggunakan software ETABS dan perencanaan mengikuti standar nasional yaitu SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, SNI 1727 tahun 2020 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain, dan SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Lanjut ke denah dan gambar proyek. Kami juga menyusun denah dan potongan seperti pada gambar berikut. Denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5 atau rooftop, potongan A, dan potongan B. Selanjutnya, spesifikasi material. Material utama yang kami gunakan adalah baja tulangan dengan mutu 400 megapascal, diameter lebih besar dari 13. Kemudian mutu beton atau FC bervariasi, di antaranya pelat dan balok dengan mutu 30 megapascal, lalu kolom, pile cap, dan pondasi dengan mutu 35 megapascal. Dengan modulus elastisitas dihitung dari E sama dengan 4700 per FC. Kemudian masuk ke pembebanan. Untuk beban mati dibagi menjadi dua. Yang pertama, beban sendiri, dead load atau DL, merupakan beban dari struktur seperti pelat, balok, kolom, dan dinding. Dihitung otomatis oleh ETABS dengan menggunakan berat jenis material beton 24 kilonewton per meter kubik, sedangkan eh, dan berat jenis tulangan yaitu 78,5 kilonewton per meter kubik. Yang kedua, beban mati tambahan atau Superimpulse Dead Load (SIDL) merupakan beban dari elemen non-struktural seperti keramik, plafon, instalasi ME, dan lainnya. Total SIDL untuk lantai 1 sampai dengan lantai 4 yaitu sebesar 3,44 kilonewton per meter persegi. Sedangkan total SIDL untuk lantai atap yaitu 0,39 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya beban hidup dan beban gempa. Beban hidup life load atau LL adalah beban yang terjadi akibat penggunaan gedung yang berasal dari barang atau orang yang dapat berpindah tempat sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai dan atap. Berikut adalah daftar beban hidup pada bangunan kantor ini. Ada ruang kantor, koridor lantai pertama, ruang meeting, tangga dan jalan keluar, serta gudang. Sedangkan beban gempa atau L dihitung menggunakan respons spektrum analisis dengan data dari situs resmi PUPR dan menggunakan parameter dari SNI 1726 tahun 2019. Berikut merupakan tabel data dari beban gempa. Kemudian kita lanjut ke kombinasi pembebanan. Kami juga menyusun kombinasi pembebanan sesuai SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.2.1. Terdapat 18 kombinasi pembebanan utama, termasuk kombinasi beban mati, hidup, dan gempa dalam arah X dan Y. Jadi,
Pada bab ini, kami memulai dari deskripsi bangunan, spesifikasi material, pembebanan yang digunakan, hingga kombinasi beban sebagai dasar perancangan struktur atas dan bawah. Bab ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh analisis dan perhitungan teknis di bab-bab berikutnya. Selanjutnya ke bab 2, yaitu perencanaan elemen struktur yang terdiri dari perencanaan pelat, balok, dan kolom. Perencanaan plat. Untuk plat, kami mulai dari menentukan tipe plat berdasarkan rasio bentang panjang atau LY per bentang pendek atau LX. Jika rasio lebih dari 2, maka disebut plat satu arah. Jika antara 1 dan 2, maka disebut plat dua arah. Perencanaan plat ini mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Ketebalan minimum plat ditentukan berdasarkan kondisi tumpuan dan dibatasi minimal 120 mm. Contoh, plat S1A memiliki bentang panjang 5000 mm dan bentang pendek 1000 mm, sehingga rasio adalah 5, maka plat ini termasuk plat satu arah. Dan ketebalan yang dipakai adalah 120 mm. Untuk plat dua arah, misalnya tipe S2A, dengan rasio adalah 1,04, maka kami gunakan tebal plat 130 mm. Semua perhitungan awal disusun dalam tabel berikut. Selanjutnya adalah perencanaan balok. Dibagi menjadi dua, yaitu balok T dan balok L. Balok T di bagian tengah atau interior, dan balok L di bagian pinggir atau eksterior. Balok didesain berdasarkan tinggi minimum sesuai tumpuannya dan mempertimbangkan lebar efektif flange. Contohnya, untuk balok T tipe BT1 dengan bentang 5 meter, kami pakai tinggi 420 mm, lebar 210 mm, dan plat 120 mm. Begitupun sama untuk eh, balok L tipe BL1. Lebar efektif lens untuk balok T tipe BT1 diambil dari nilai minimum dari tiga kriteria, yaitu seperempat panjang bentang balok atau L4, 8 kali tebal slab atau 8T, dan setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelah atau yang kriteria 3. Sedangkan untuk balok L tipe BL1, lebar efektif lens diambil dari nilai minimum 1/12 panjang bentang balok atau L per 12, 6 kali tebal slab atau 6T, dan setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelah. Kami sajikan tabel perencanaan awal untuk seluruh tipe balok T dan L. Dan dari data tersebut disusun layout perencanaan. Masuk ke perencanaan kolom. Perhitungannya mengacu pada persamaan AG lebih besar dari sama dengan PU per 0,35 kali FC, di mana AG adalah luas penampang kotor kolom, PU adalah beban terfaktor, dan FC adalah kuat tekan beton. Mutu beton yang digunakan adalah mutu 30 megapascal dan 35 megapascal. Kami menghitung beban berdasarkan tributary area dengan dimensi 5,2 kali 5 meter, baik untuk atap maupun lantai 1 sampai lantai 4. Beban per lantai dan dimensi kolom. Pada lantai 1 sampai 4, beban per lantai mencapai 114,30. Oh, maaf. Pada lantai 1 sampai 4, beban per lantai mencapai 184,046 kilonewton. Sedangkan pada lantai atap, beban mencapai 114,30 kilonewton. Berdasarkan akumulasi beban dan analisis dari lantai ke lantai, diperoleh kebutuhan luas penampang kolom dan dimensi minimum. Dari hasil perhitungan, kami gunakan kolom 300 kali 300 untuk semua lantai karena nilainya sudah mencukupi. Jadi pada bab 2 ini, kami merancang elemen struktur utama, yaitu pelat, balok, dan kolom berdasarkan standar SNI dan pendekatan rasional. Tujuannya agar elemen-elemen ini aman menahan beban rencana dan berfungsi optimal sebagai sistem struktur bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yang berisi tentang modelisasi struktur menggunakan perangkat lunak ETABS.
Langkah pertama dalam pemodelan struktur adalah membuat grid dan story. Kita mulai dengan mengatur unit ke kilonewton meter, lalu kita input data grid dan tinggi antar lantai sesuai dengan denah dan elevasi bangunan. Hasilnya bisa dilihat seperti tampilan grid dan story yang sudah disesuaikan secara simetris. Berikut proses input dan hasil outputnya. Selanjutnya kita mendefinisikan material. Untuk beton digunakan mutu 30 megapascal, untuk balok, pelat lantai, dan dinding geser, serta mutu 35 megapascal untuk kolom. Untuk baja tulangan digunakan mutu 400 megapascal. Input dilakukan melalui menu define, kemudian material properties. Dan kita isi masing-masing properti material, termasuk modulus elastisitas, berat jenis, dan setelan lainnya. Kemudian lanjut ke penampang elemen struktur. Kita definisikan elemen-elemen struktur meliputi balok T, balok L, kolom, pelat lantai, dan dinding geser. Untuk setiap elemen, kita tentukan dimensi, selimut beton, serta properti analisis lainnya, seperti momen inersia yang dimodifikasi sesuai faktor pengurang kekakuan dari SNI. Lanjut ke permodelan elemen struktur di etaps. Permodelan dimulai dari kolom, digambar berdasarkan grid, dan menggunakan fitur all story agar langsung tercopy ke semua lantai. Kemudian balok digambar dengan sambungan menerus atau continuous sesuai arah bentang dan ukuran desain. Lalu pelat lantai dimodelkan dengan sel dengan ketebalan yang disesuaikan, termasuk penambahan poin jika diperlukan. Dan dinding geser dimodelkan dengan tipe sel dengan ketebalan yang disesuaikan. Lanjut ke pemodelan peletakan struktur dan pembebanan struktur. Untuk peletakan struktur, kami menggunakan peletakan jepit atau fixed support di seluruh titik dasar struktur. Ini diatur melalui assign kemudian join restraint. Berikut gambar model peletakan strukturnya. Lalu pembebanan struktur. Pembebanan struktur dibagi menjadi 5 bagian, yaitu beban mati tambahan, SIDL, beban hidup, LL, beban gempa statik, beban gempa dinamis, dan kombinasi pembebanan. Kita mulai dari beban mati tambahan atau SIDL. Diberikan ke plat secara merata sesuai hasil perhitungan di bab 1, yaitu 3,44 kilonewton per meter persegi untuk lantai 1 sampai dengan lantai 4 dan 0,39 kilonewton per meter persegi untuk lantai atap. Berikut gambar model beban mati tambahan. Kemudian beban hidup LL dimasukkan juga ke elemen plat secara merata. Untuk lantai 1 sampai dengan lantai 4 bebannya yaitu 4,79 kilonewton per meter persegi dan untuk lantai atap bebannya yaitu 0,96 kilonewton per meter persegi. Berikut gambar model beban hidup. Kemudian lanjut ke beban gempa. Pertama, beban gempa statik diinput dalam dua arah, yaitu EQX dan EQY. EQX untuk arah X, EQY untuk arah Y. Lalu beban gempa dinamis. Menggunakan metode respons spektrum dengan input data spektrum sesuai parameter daerah Jakarta. Dengan mengubah skala faktor untuk Spatch X sebagai U1 dan Spatch Y sebagai U2. Seperti pada gambar berikut. Kemudian kombinasi pembebanan. Kami memasukkan 18 kombinasi beban ke dalam etaps menggunakan menu define kemudian load combination. Sesuai dengan data yang dirinci di bab 1 dengan data-data setiap kombinasi seperti pada gambar berikut. Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan kombinasi 18. Jadi pada bab 3 ini, seluruh elemen struktur, mulai dari balok, kolom, pelat, dinding geser, hingga beban dan kombinasi beban, telah dimodelkan secara menyeluruh di etaps. Model ini akan menjadi dasar analisis struktur yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Saya lanjut ke bab 4 tentang analisa struktur. Analisa ini kami lakukan untuk memastikan apakah struktur bangunan sudah memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, serta keamanan terhadap beban gempa. Analisis umum. Analisa
struktur ini mencakup penentuan periode fundamental struktur, perhitungan gaya geser gempa, elevasi faktor skala gempa, dan simpangan antar lantai. Semua analisa ini mengacu pada SNI 1726 tahun 2012 dan dilakukan menggunakan software ETABS. Periode fundamental struktur. Periode fundamental struktur pada ETABS dapat diperoleh dari display, show table, analysis result, struktur output, modal information, table, modal participating mass ratio. Dan berikut adalah tabel modal participating mass ratio di ETABS. Dilihat pada tabel berikut, massa ragam terkombinasi lebih besar dari 100%, yaitu arah X sebesar 1 dan arah Y sebesar 1. Dengan 38 mode, nilai periode struktur dari etaps pada mode 1 yaitu 0,027, dominan translasi arah Y sebesar 0,5504. Dan pada mode 2 yaitu 0,026, dominan translasi arah X sebesar 0,6882. Berikut merupakan rekapitulasinya. Periode fundamental dihitung dengan pendekatan TA min sama dengan CT kali HXN dengan nilai yang terlampir diperoleh TA min atau TA minimal sebesar 0,5809 detik dan TA max atau TA maksimal sebesar 0,8516 detik. Namun hasil TA etaps menunjukkan periode aktual di bawah TA min, yaitu 0,26 dan 0,27 detik. Sehingga untuk desain kami gunakan TA min, yaitu 0,5809 detik untuk TA arah X dan arah Y. Kemudian gaya geser gempa atau BESIR. Gaya gempa dihitung dengan rumus Pi sama dengan CSW, dengan CS sama dengan SDS per R per 1, CS max SD1 per T kali R per 1, CS min sama dengan 0,44 kali SDS kali I lebih besar dari 0,01, kemudian CS 0,5 kali S1 per R per 1 dengan keterangan R yaitu faktor modifikasi respons, sedangkan IE faktor keutamaan gempa. Nilai ini memenuhi syarat karena CS min sama dengan 0,027 dan CS max sama dengan 0,1179 sehingga CS valid dan dapat digunakan untuk arah X dan Y. Selanjutnya penerapan gaya gempa di etap. Gaya gempa kemudian diinput ke etap sebagai static load case dan respons spektrum. EQX dan EQY untuk arah gempa statik dan Spatch X dan Spatch Y untuk arah gempa dinamis. Data gaya geser dari masing-masing metode kami tampilkan dalam tabel analisis etap berikut. Kemudian faktor skala gempa. Berdasarkan SNI, jika hasil analisis ragam atau PT kurang dari 85% gaya gempa lateral ekuivalen atau Pi, maka gaya harus dikalikan dengan faktor skala dengan rumus 0,85 dikali Pi per PT. Begitu juga untuk simpangan antar lantai. Jika hasilnya kurang dari 85% dari hasil atau dari nilai seharusnya, maka dikalikan dengan rumus 0,85 kali CSW per PT. Hasilnya faktor skala kami sesuaikan ulang di etaps sesuai arah gempa seperti pada data berikut. Lalu simpangan antar lantai atau story drift. Kami analisis simpangan antar lantai berdasarkan rumus gamma X sama dengan CD kali gamma XE per I. Nilai simpangan kami bandingkan dengan simpangan izin berdasarkan kategori risiko bangunan kantor, yaitu kategori 2, dengan batas maksimum 0,02 HSX. Hasilnya, simpangan yang terjadi masih di bawah batas izin. Artinya, struktur cukup kaku dan aman terhadap deformasi lateral.
Berikut adalah data tabel dan diagram simpangan antar lantai. Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa struktur memiliki periode yang sesuai. Kemudian, gaya geser gempa dan pembebanannya memenuhi syarat SNI. Dan setelah dikalibrasi dengan faktor skala, simpangan antar lantai juga aman. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 5, yaitu tentang desain struktur, yang terdiri dari desain tulangan kolom, balok, dan pelat, berdasarkan hasil analisa struktur dari bab-bab sebelumnya. Untuk kolom, perencanaan dilakukan pada tulangan longitudinal dan cengkang berikut gambar modelnya. Kita ambil contoh kolom C1 pada lantai 1 dengan dimensi 500 kali 500 mm, luas penampangnya itu 250.000 mm persegi. Dari hasil etaps kebutuhan tulangan longitudinal adalah sebesar 1% dari penampang atau 2.500 mm persegi. Kami menggunakan tulangan diameter 20 dengan luas 314 mm persegi sehingga jumlah yang dibutuhkan adalah 8 batang. Total as yang dipakai yaitu 2.512 mm persegi. Hasilnya oke karena lebih besar dari 2.500 meter persegi, milimeter persegi. Untuk tulangan sengkang, diameter yang digunakan adalah diameter 10 dengan 2 kaki. Kebutuhan dihitung dari kuat geser etaps yaitu 0,443. Maka dihasilkan jarak sengkang 200 mm sesuai aturan maksimum dan minimum. Jadi tulangan kolom C1 adalah 8 besi tulangan dengan diameter 20 mm untuk tulangan longitudinal dan untuk tulangan sengkang menggunakan besi diameter 10 dengan jarak 200 mm. Selanjutnya desain balok. Berikut gambar modelnya. Kami menganalisis balok pada lantai 1. Hasil output etaps menunjukkan kebutuhan tulangan sebagai berikut. Pada tulangan longitudinal, untuk semua posisi, tumpuan kiri, daerah lapangan, dan tumpuan kanan, kebutuhan asnya yaitu sebesar 2.137,5 mm persegi. Kemudian dengan diameter 20 sama dengan 314 mm persegi per batang. Sehingga dibutuhkan 7 batang dengan diameter 20 di setiap posisi atas dan bawah. Jadi seluruh zona balok, baik tumpuan maupun lapangan, menggunakan 7 tulangan dengan diameter 20 untuk atas dan bawah. Kemudian untuk tulangan sengkang, menggunakan diameter 10 dengan 2 kaki. Kuat geser pada tumpuan berkisar antara 0,491, 0,679, sampai 0,681. Lalu hasil perhitungan menunjukkan jarak sengkang antara 230,41, 231,48, sampai 319,49 mm. Maka diambil jarak 200 mm untuk semua bagian. Sehingga desain sengkang balok adalah menggunakan diameter 10 dengan jarak 200 mm di semua zona. Selanjutnya desain plat. Berikut gambar modelnya. Untuk plat, desain dilakukan berdasarkan momen maksimum dari etaps, yaitu M11 dan M22. Tebal plat yaitu 120 mm, mutu beton 30 megapascal, mutu baja tulangan 400 megapascal, diameter tulangan 10 mm, jarak 200 mm, dan lebar plat 600 mm. Kemudian selimut beton 40 mm. Untuk plat arah vertikal M11, MU sama dengan
0,313 kilonewton meter dan Mn sama dengan 5,75 kilonewton meter sehingga Mn lebih besar dari sama dengan Mu. Maka hasilnya sudah oke dan dihasilkan dengan tulangan diameter 10, jarak 200. Untuk plat arah horizontal atau M22, Mu sama dengan 0,48 kilonewton meter dan Mn sama dengan 5,75 kilonewton meter sehingga Mn lebih besar dari sama dengan Mu. Maka hasilnya oke dan hasil tulangannya itu menggunakan diameter 10, jarak 200. Berikut data tabelnya. Dari perhitungan yang telah dilakukan pada bab 5 ini, diperoleh kolom menggunakan 8 tulangan dengan diameter 20 dan menggunakan sengkang dengan diameter 10 dan jarak 200 mm. Untuk balok menggunakan 7 tulangan dengan diameter 20 atas dan bawah dan sengkang dengan diameter 10 dan jarak 200 mm. Kemudian pelat menggunakan tulangan dua arah dengan diameter 10 dan dengan jarak 200 mm baik vertikal maupun horizontal. Semua elemen pada struktur atas telah memenuhi syarat desain. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi struktur atas ini. Pertama, bangunan gedung kantor 4 lantai plus atap ini dirancang menggunakan sistem struktur SRPMK dengan prinsip balok lemah kolom kuat dan perencanaan berdasarkan kekuatan batas. Analisis dan desain mengacu pada SNI 2847, SNI 1726, dan SNI 1727. Selanjutnya, elemen struktur atas yang kami desain meliputi pelat, balok, dan kolom sebagai berikut. Pelat satu arah dan dua arah dengan tebal 120 mm. Kemudian balok tipe T dan L dengan tulangan 7 dan diameter 20 atas dan bawah. Lalu kolom dimensi 300 kali 300 hingga 500 kali 500 mm dengan 8 tulangan diameter 20 mm. Model struktur dibuat lengkap di etaps, mulai dari input grid, material, elemen, hingga pembebanan dan kombinasi beban. Peletakan struktur ditetapkan sebagai jepit di dasar bangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa periode struktur berada di kisaran yang sesuai. Gaya geser gempa aman dan simpangan antar lantai masih dalam batas izin SNI, sehingga struktur cukup kaku dan stabil terhadap beban lateral. Desain akhir memperlihatkan bahwa seluruh elemen struktur atas telah aman secara kekuatan dan dapat dilanjutkan ke tahap fondasi. Demikian paparan saya mengenai struktur atas. Apabila ada salah kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.